memberikan rasa nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat iman, nikmat kesehatan. Yang mana nikmat iman, nikmat kesehatan yang kita tidak bisa hitung dari lahir rahim ibu kita sampai detik ini. Apakah kalian bisa hitung nikmat tersebut? Yang kita bisa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan selawat beserta salam lalu kita anjurkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan beliau dari kaum kafir Quraisy, di mana kafir Quraisy ini mengubah agama Islam menjadi agama nenek moyangnya. Beruntung kita dapat syafaat beliau menegakkan agama Islam pada hari yang berbahagia ini. Yang kami bisa ucapkan, jagalah aurat kalian. Sesungguhnya aurat itu bukan lolok dan patat aja, melainkan dari pusat sampai lutut tempat aurat. Yang biasa menekan aurat nanti pada di akhirat kelak, nanti di mana kita dimainkan aurat kita akan dipukul pakai pedang yang panas 25 kali. Di samping mempulakan aurat, mereka tidak punya pikiran, mereka tidak punya akal. Kalau kita manusia yang punya akal, wajib menjaga aurat. Misalnya ada orang gila membuka aurat itu wajar, mereka gila, akalnya kemana saja. Dan kita wajib menasihati orang tua kita untuk menjaga aurat. Kalau kita tidak menjaga aurat dari kecil, nanti urusannya akan terbiasa. Terus terbiasaan itu akan jadi dosa, dan dosa itu akan dihukum nanti di akhirat, di api neraka. Di mana api neraka itu api yang sangat panas, beribu-ribu panas dibanding api dunia. Bagaikan sebuah ranting dimasukkan ke api, dan api itu beribu-ribu tahun tidak akan mati walaupun kena hujan. Itulah api neraka, yang mana siksaan dia lebih menyakitkan. Bagaimana nanti pada hari kiamat, pada marsat, orang-orang yang terakhir dipanggil masuk ke dalam surga, mereka semua menangis di dalam neraka, pasrah. Dan ada juga yang akan diucapkan kepada surah An-Naba ayat pertengahan, innalil arda mihada, baiklah aku menjadi debu aja. Yang mana nanti di padang marsat ada hewan singa memakan sapi. Nanti sapi itu punya gigi tajam, terus singa itu punya kelemahan, lalu sapi itu berserang singa. Itulah kehebatan ciptaan Allah. Yang mana ciptaan Allah itu, lihatlah sebuah ikan. Apakah ada manusia yang bisa buat ikan? Dan lihatlah sebuah awan. Apakah kita bisa membuat awan? Lihatlah sebuah tanaman. Dan apakah kita bisa membuat tanaman? Makanya barang siapa orang yang sombong, orang yang keji di dunia, akan dapat balasannya di akhirat. Jangan sampai kita jadi orang kejam. Contoh hambanya Rasulullah, Abu Lahab.
dia saking kejamnya kepada Rasulullah, bahkan Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, saking kejamnya sampai Allah membuatkan surat Al-Lahab. Dan kalau kita jadi manusia, wajar kita suka salah, wajar kita suka, karena semua manusia itu tidak akan kekal, tidak akan selamanya kita tetap, misal tidak akan kekal kita hidup di dunia, pasti kita di akhirat. Dan kenapa kita disuruh belajar, kenapa kita disuruh mengaji? Memang itu tugas kita jadi umat manusia. Contoh, coba Nabi Adam tidak memakan buah kuldi itu, pasti kita di surga. Coba Nabi Adam, coba iblis tidak menggoda istrinya Nabi Adam Siti Hawa untuk memakan buah kuldi itu, pasti kita di surga. Memang itu sudah takdir Allah. Sebenarnya rumah kita sebelum di dunia itu adalah surga. Sebelum Nabi Adam berpindah ke bumi, ke dunia, sebenarnya rumah pertama dia adalah surga. Untuk apa kita bisa ke rumah kita sebenarnya di surga? Cuma satu, beragama, beribadah. Kalau nggak mampu semuanya, bisalah kita untuk sholat. Sholat itu tiang agama. La ilaha illallah. Sungguh umatku sangat lalai. Itu hari sebelum meninggal, maka mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, maka aku akan mengampuni dia, masukkan ke dalam surga. Apa Allah bilang? Apa Nabi Muhammad bilang? Sungguh umatku sangat lalai. Sebelum nyawanya putar di kerongkongnya, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka akan diampuni segala dosanya. Maka beruntung kita umat Nabi Muhammad, yang mana kalau kita meninggal sebelum nyawa kita di kerongkong ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dimasukkan ke dalam surga. Itulah janji Allah. Apakah kalian tahu umat Nabi Musa? Karena dia menyembah patung sapi, terus ingin bertobat, tapi apa Allah bilang? Carilah bukit yang tinggi, lalu lompat mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai mati. Beruntung kita, nyawa kita berputar di kerongkong, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, kita bisa masuk surga. Itulah perjuangan Nabi Muhammad. Sungguh perjuangan beliau pada umatnya sangatlah kita renungi. Dari mana menghadap umat kaum kafir Quraisy, bukan dari Mekah ke Madinah aja, tapi seluruh Arab, yang mana yang mana nanti kepada umat Nabi Muhammad yang sangat mulia, yang sangat sering beribadah kepada Nabi Muhammad, maka dia akan dicari-cari oleh kepada umat Nabi Muhammad, akan dicari-cari nanti di padang marsad, yang mana nanti di padang marsad semua umat Nabi Muhammad itu bercahaya. Dan di mana nanti di sana ada 4 nabi, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang mana Nabi
diciptakan Allah, yang mana Nabi Daud adalah anak batunya Allah, yang mana Nabi Isa anaknya Allah, yang mana kita umat Nabi Muhammad sangat mulia, sampai Nabi Adam ingin Nabi Adam jadi umat Nabi Muhammad, ingin sekali Nabi Adam jadi nabi terakhir kali Nabi Muhammad, karena beliaulah yang memberikan syafaat pada seluruh umatnya, yang mana nanti di hari kiamat barang siapa wajahnya tidak bercahaya bekas air wudhu, mereka akan menyesal, akan dimasukkan kepada yaitu api neraka, yang mana nanti di hari kiamat yaitu neraka hukumannya sangat berat. Nanti pas hari kiamat orang-orang kafir yang mana selama hidupnya sering membunuh orang, siksa orang, hidupnya bukan karena Allah melainkan karena harta, akan dihukum pada api neraka, yang mana api neraka itu siksaannya sangat pedih, sampai hari kiamat semua kaum kafir Quraisy yang menyerang Nabi Muhammad nangisnya kayak sapi tidak dapat makan upahnya. Bayangkan coba, bagaikan sapi ditaruhkan di api lalu dicebat kemaluannya pakai pedang, bagaikan kayak mana rasanya kita di api neraka yang sangat panas, berberu panas, di api neraka, yaitu hukumannya adalah dipecut-pecut, disiram-siram, dan dipukul-pukul pada malaikat karena kesalahan kita. Ada orang yang disiksa di neraka bisa masuk surga karena kesalahannya. Coba bayangkan, bagaikan baju putih dikena saus, pasti kita ingin membersihkannya. Juga nanti di neraka ada satu pahala kita, kesalahan kita, maka ditaruhkan ke dalam neraka sampai kesalahannya, dosanya bersih. Dan beruntung kita sekarang punya waktu untuk kita beragama kepada Allah. Jangan sampai mati itu mengena kita. Mati hak. Mati itu adalah hak. Bukan mati itu untuk orang tua aja. Orang-orang yang bongkoknya sampai tanah. Bukan orang usianya 100 tahun baru dia mati. Ada orang mati pas baru keluar dari rahim ibu, nangis langsung mati. Ada orang anak kecil mati. Ada orang yang sehat, segar, bugar, tahu mati. Itulah kehendak Allah. Dan kalau kita di sini, kalau kita sering sekali berbuat agama, berbuat soleh, pasti kita dapat upahnya. Yang mana barang siapa membuat agama kecil biji zakum, yang mana membuat kesalahan yang sekecil biji zakum, akan dapat balasannya. Barang siapa ingin tahu biji zakum, coba cari di Google. Dan kalau kita ada di zaman modern, jangan pengaruh kepada teknologi, jangan pengaruh pada HP. Mungkin cuman ini yang saya bisa sampaikan. Kalau ada ucapan yang salah,
tersimpan di dalam hati. Sekian, wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.